Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 9 sampai 12 itu trailernya kisah Ashabul Kahfi. Maka kisah Ashabul Kahfi itu dimulai dari ayat yang ke-13. Tapi ketika memulainya Allah menyebutkan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Jadi kisah lengkapnya Allah menyebutkan kami mengisahkan padamu Muhammad kisah mereka bil haqq, dengan benar. Dan tentu kisah yang paling benar adalah kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an ini lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Kalau di awal surat Al-Baqarah disebut la raiba fi, enggak ada keraguan. Maka kisah apapun yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an adalah kisah yang hak. Tentu kisah yang hak yang kedua adalah yang dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kisah dari Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah tentu kalau kita mendapatkan kisah-kisah yang lain selain Quran dan Sunnah, maka kita perlu hati-hati, kita perlu waspada, terutama kisah-kisah yang beredar di tengah masyarakat yang menciderai orang-orang baik. Saya beberapa kali membaca tulisan dan juga pernah mendengar satu ceramah tentang kisah-kisah yang menciderai para sahabat, yang menurut Al-Quran mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menurut pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah ridho kepada mereka dan Rasul pun ridho kepada mereka. Artinya secara valid Quran dan Sunnah menyebutkan bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang diridhoi. Karenanya kalau ada kisah-kisah bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, yang menyudutkan para sahabat, yang menciderai para sahabat, maka yang lebih kita percaya dulu adalah Quran dan Sunnah. Kesampingkan kisah itu, karena kita nggak wajib mempercayai kisah itu. Dan kisah-kisah selain Quran dan Sunnah bisa benar, bisa bohong. Tapi kalau jelas-jelas bertabrakan dengan Quran dan Sunnah, maka sebaiknya kita menolaknya, karena menolaknya tidak berdosa. Apalagi menolak itu karena untuk mengikuti Quran dan Sunnah, yaitu kehormatan para sahabat. Demikian juga pada hari-hari ini kita banyak membaca atau mendengar kisah-kisah hoax. Apalagi sekarang video-video itu gampang diedit. Bisa dibikin ini, bisa dibikin itu. Bahkan mungkin kejadian yang berbeda dirangkai seolah-olah kejadian yang sama. Maka yang ingin saya sampaikan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seperti itu, apalagi kisah-kisah seperti itu menciderai, ya, menciderai orang-orang yang telah dikenal baik oleh banyak orang, dan yang mengatakan baik itu juga orang-orang baik semuanya, atau mayoritasnya baik. Tentu kalau ada orang yang dinyatakan baik oleh orang-orang yang mayoritasnya baik, kemudian ada kisah yang nggak jelas dari mana, nggak belum dipastikan validasinya, maka tidak usah dipercaya. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada kisah yang dibikin oleh orang-orang munafikin, tapi nggak dibikin dari baru, di framing dari peristiwa yang ada, yang dikenal dengan hadisul ifki, berita bohong. Ternyata hampir mengguncangkan kaum muslimin di Madinah pada saat itu, karena itu kejadian pertama kali. Mereka percaya Nabi Muhammad itu tidak mungkin bersalah, namun mereka kemudian menyasar bukan kepada pribadi Nabi Muhammad SAW, tapi kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah SAW. Sebetulnya kan kisahnya biasa kalau dibaca dari runutannya. Tapi orang kalau nggak ngerti runutannya, kemudian hanya mendengar framingnya saja atau mendengar judulnya saja, itu bisa macam-macam tafsirannya.
Rasulullah mengajak Aisyah untuk peperangan karena memang istri-istri Rasulullah itu biasanya diundi kalau mau berangkat bersama Rasul. Ini undian yang tidak pakai bayar, jadi boleh gitu ya. Undian yang seperti itu boleh. Tapi kalau masing-masing bayar kemudian undian terus siapa yang menang dapat semuanya, itu haram, itu judi. Tapi kalau ini undian untuk mengambil kesempatan. Saat itu yang dapat undiannya adalah Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau berangkat. Kisah singkatnya, ketika perjalanan pulang, beliau berhenti, mungkin kalau bahasa sekarang di satu rest area gitu. Cuma rest area zaman dulu itu belum ada toiletnya, belum ada apa-apanya. Maka ketika Aisyah ingin buang hajat itu jauh menjauh. Nah, ketika balik, maka beliau teringat bahwa kalungnya dipegang itu nggak ada. Maka balik lagi, tapi karena buru-buru nggak pamit dulu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara para sahabat yang bertugas mengangkat sekedup. Sekedup itu semacam rumah-rumahan yang nanti dinaikkan di onta. Biasanya perempuan atau orang-orang bangsawan itu naik sekedup itu, kemudian sekedupnya diangkat, dinaikkan ke onta. Nah, para sahabat yang bertugas menaikkan sekedup itu tidak tahu kalau Aisyah keluar lagi. Karena mereka tahu masuknya, tapi nggak tahu keluarnya. Maka ketika sudah diduga Aisyah itu di dalam, sementara beratnya Aisyah itu ya lebih ringan daripada sekedupnya, maka para sahabat kan nggak terasa. Diangkat aja ke onta. Karena sudah diangkat ke onta, Rasul pun memerintahkan berjalan. Ketika Aisyah balik, rombongan sudah tidak ada. Namun Rasulullah mengutus seseorang yang biasanya untuk melakukan sweeping. Kalau ada yang tertinggal atau apa, itu ada sweepingnya. Makanya kalau ada rihlah atau bepergian, ada petugas yang harus menyisir di belakang. Nah, yang bertugas itu saat itu adalah Sofwan bin Mu'attal. Ketika melihat Aisyah tertinggal, dia pun istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan karena memang tidak ada alat transportasi yang lain, tidak ada alat yang lain kecuali untanya, maka untanya kemudian didudukkan, kemudian dia menyingkir, mempersilahkan Aisyah untuk naik unta itu. Setelah Aisyah naik di atas unta, kemudian untanya dituntun untuk menyusul rombongan. Itulah kisahnya. Namun kisah seperti ini dimanfaatkan, di framing, mungkin ada yang dipotong, terus ditambahin kalimat apa, ditambahin film apa, gambar apa gitu, di framing, terus dikasih judul. Judulnya begini. Misalnya kalau saya kasih judul ya, siang-siang atau pagi-pagi, gitu ya, Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal masuk ke Madinah, menyusul rombongan. Tadi malam mereka berdua di mana ya? Nah, saya nggak bikin apa-apa, cuma bikin gitu aja. Tapi fotonya dan lain sebagainya menggambarkan bla 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 dan seterusnya. Maka orang yang membaca judul itu akan berpikir negatif. Berpikir negatif. Padahal boleh jadi kalau dibaca kisahnya nggak begitu-begitu amat. Nah, demikian juga banyak berita-berita yang judulnya itu Masya Allah luar biasa. Kita kadang-kadang nggak baca rinciannya di bawah, hanya membaca judulnya, terus memberikan kesimpulan, dan akhirnya punya persepsi negatif. Maka saya kembalikan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq. Kami kisahkan kepada Muhammad kisah mereka itu dengan hak. Kisah Ashabul Kahfi ini kan salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh kaum musyrikin Quraisy kepada Rasulullah SAW atas saran orang-orang Yahudi untuk melemahkan Nabi Muhammad SAW, untuk membuat Nabi Muhammad down. Karena ini kisah yang unik zaman dahulu, sementara catatan sejarahnya itu sudah hampir hilang, sehingga diharapkan Nabi Muhammad nggak bisa jawab itu. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mengisahkan Ashabul Kahfi ini dengan detail, meskipun detailnya bukan seperti novel, karena Al-Qur'an bukan novel. Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah, kitab petunjuk. Karena itu kita semuanya sekali lagi hanya mempercayai 100% kisah dalam Al-Quran dan kisah dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kisah-kisah lain, kalau bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, bertentangan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kisah itu tidak wajib kita percaya, bahkan kita tolak.
kisah itu dan kita takwilkan, kalaupun bisa ditakwilkan, agar kita tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya seorang tokoh pernah membuat prinsip-prinsip ya untuk membingkai pemikiran kita dalam memahami Islam, yang pernah saya terjemahkan bukunya di dalam Risalatut Ta'alim. Prinsip yang ke-9, beliau mengatakan bahwa seluruh persoalan, seluruh pembahasan yang tidak terbangun di atasnya sebuah amal, maka memperdalam pembahasan tentang hal itu adalah termasuk memaksakan diri yang dilarang oleh syariat. Nah, di antara contohnya adalah membanding-bandingkan keutamaan sahabat dan memperbincangkan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kemudian beliau menutup dengan kalimat wafit ta'awuli manduha, mentakwil beberapa kisah yang terjadi perselisihan di kalangan para sahabat itu dapat menyelamatkan kita dari jebakan dosa. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti perdebatan atau perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, bisa-bisa kita cenderung mempersalahkan Sayyidina Ali, mempersalahkan Muawiyah radhiyallahu anhu, mempersalahkan Aisyah radhiyallahu anha, mempersalahkan Zubair ibnul Awwam, padahal mereka adalah sahabat-sahabat yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijamin kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada perselisihan di kalangan mereka, itu murni karena fitnah yang terjadi di kalangan mereka, dan Allah tidak memberikan wahyu kepada mereka karena wahyu telah terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara periwayatan tentang perselisihan mereka itu tidak sevalid periwayatan Quran dan Sunnah. Karena itu percayalah pada kisah Quran dan Sunnah, dan kalau ada kisah-kisah yang lain bertentangan dengan Quran dan Sunnah, hati-hati dulu. Gali validasinya, pertegas faktanya, sehingga kita jangan sampai kemudian kisah yang belum valid, kisah yang faktanya belum sevalid pengriwayatan Quran dan Sunnah, kemudian kita mencederai para sahabat yang telah dinyatakan valid berdasarkan Quran dan Sunnah, bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik dalam kehidupan sepanjang sejarah ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq. Terus apa kisah mereka? Kenapa Allah mendahului nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq? Tentu kita akan pelajari di kelanjutan ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.